bisa hadir di ruangan yang berbahagia ini di tengah kesibukan kita masing-masing. Apalagi kami sebagai penyelenggara hari ini, saya dan banyak ahli yang tidak kenal Ustaz saja dari Sabah yang langsung kemari, saya juga dari Timur dan Langsa. Kita masih diberikan kesempatan itu, maka sudah sewajarnya kita bersyukur kepada Allah SWT. Selanjutnya selawat beriring salam ada tidak hanya yang kita sampaikan dari mana yang besar Muhammad SAW beserta sahabat kerabat dan keluarga beliau sekalian. Yang saya hormati adalah Kesbang Walajen yang tadi sudah membuka acara, yang kami hormati Pak Aksi yang punya acara pada hari ini, ya, moderator yang memimpin acara, yang saya hormati rekan saya, ya, sejaman saya Pak Arif, yang komisioner Panwasri Aceh, yang kami muliakan Bapak Ibu Ketua atau yang mewakili partai politik baik nasional maupun partai lokal yang sudah hadir pada hari ini. Dan sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa itu materi saya bagaimana kesiapan partai politik baik nasional maupun lokal yang bakal menghadapi pemilu serentak tahun 2024. Nah, kita ketahui bersama bahwa pemilu itu adalah sebuah kedaulatan, ya, perubahan atau pergantian kekuasaan baik presiden, wakil presiden, ya, DPR, RI, DPD, DPRD, DPRA dan DPRK secara sah. Ya, maka dibentuklah 5 tahun sekali, ya, diadakannya pemilu, ya, secara jujur, adil dan demokratis, ya, yang dipilih oleh rakyat. Karena kekuasaan tertinggi kita ketahui undang-undang dasar Indonesia, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat yang memilih. Nah, kalau tidak ada pemilu, namanya bukan pemilihan secara demokrasi, tapi secara paksa. Nah, kita hari ini juga mengenal di dalam aturan kami, ya, terhadap pemilu dan pemilihan. Nah, pemilu yaitu memilih presiden, wakil presiden, DPR RI, DPR tingkat 1, DPR dan DPRK serta DPD. Nah, kalau pemilihan itu pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. Di kita sering disebut dengan pilkada. Ya, kalau di kami di Penegak disebut dengan pemilu dan pemilihan. Nah, di manalah pemilu itu ada pemilihan presiden, saya sampaikan DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kota dengan sementara pemilihan itu ada gubernur, wakil gubernur, bupati, bupati, wali kota dan wakil wali kota. Dan kita juga sudah tahu semua bahwa hari H yang sudah diruncing itu pada tanggal 14 Februari 2024 nanti ada hariannya pemilu, dan pada tanggal 27 November 2024 itu pemilihan. Mengenai tahapan, ya, sama-sama juga sudah kita ketahui bahwa hari ini sedang kami menjalankan tahapan verifikasi, ya, verifikasi faktual. Nah, di mana pendaftaran sudah, partai politik, verifikasi administrasi sudah. Nah, hari ini hari terakhir, ya, verifikasi faktual keanggotaan partai politik nasional dan lokal. Nah, mungkin operasi ada beberapa kendala tapi tidak begitu berarti, ya, di Amin, ya, itu ada terjadi banjir, ya, musibah, sehingga teman-teman di Amin tidak bisa. Sebenarnya tidak bisa, tapi tidak elok masalahnya ketika orang sedang musibah kita datang tanya-tanya bapak anggota partai politik yang katanya kita khawatirkan malah lagi musibah di emosi. Dan kita sudah laporkan ke KPRI bahwa ada bencana alam. Kemudian di Semulu tidak banyak, hanya 6 orang ke Paknas, ya, yang tidak bisa diverifikasi juga karena akibat cuaca, karena daerah kepulauan. Dan di Papua Barat ada beberapa orang, ya, teman-teman tidak bisa ke sana karena cuaca ekstrim. Kadang saya harus menggunakan kapal laut yang berburu kecil. Nah,
kita ketahui bahwa hari ini nanti ada mungkin tanggal 5 kita akan sampaikan hasil verifikasi faktual kepada partai politik, dan tanggal 9 kami sampaikan kepada partai politik lokal. Panas tadi kami akan sampaikan KPU RI, kalau Parlok nanti kami akan sampaikan langsung kepada partai politik lokal. Di tanggal 9 kami rencanakan ada pertemuan sekaligus nanti koordinasi akan sampaikan hasil verifikasi faktual di lapangan, dan tanggal 10 sampai dengan tanggal 23 itu ada masa perbaikan oleh partai politik. Nah, sekarang kita lihat ya persiapan partai politik menuju pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Ada slide-nya. Nah, yang pertama, apa yang harus dilakukan oleh partai politik, yaitu lakukan konsolidasi internal, ya, yang menjadi keniscayaan, yaitu untuk memperkuat. Nah, jika yang pertama tidak melakukan konsolidasi, dan bagaimana partai itu bisa bekerja bersama. Yang kedua, ada partai-partai yang masih berkonflik. Nah, ini kan sulit. Nah, seharusnya, sebaiknya sebelum permasalahan pendaftaran itu sudah diselesaikan semua. Nah, hari ini ya kita sadar ya, tadi saya sudah cerita, Pak, ya ada juga mungkin banyak menemukan apa namanya ya di lapangan kendala-kendala. Ya, ketika kita melakukan verifikasi, jangankan kami sebagai petugas verifikator, terkadang partai politik juga tidak kenal dengan anggotanya. Ya, nah sehingga KIP Aceh itu merevisi keputusannya untuk mempermudah baik partai politik maupun teman-teman verifikator. Namun tidak mengurangi kewajiban kami, ya lakukan dulu door to door ke lapangan. Nah, ketika menjelang hari-hari terakhir, kita tidak bisa menentukan nama-nama yang sudah disamping oleh petugas verifikator. Kami membuat payung hukum pada teman-teman KIP Kabupaten Kota untuk meminta petugas partai politik baik lokal maupun nasional untuk mengumpulkan keanggotaannya agar bisa diverifikasi. Boleh di tingkat 1 dan tingkat 2 DPD-nya, boleh di kecamatan dan boleh di desa. Tingkat nanti berkoordinasi dengan Panwas, ini yang paling penting. Berkoordinasi dengan Panwas di mana mereka mengumumkan di kawasan. Ya, itu mungkin mempermudah baik kami maupun partai politik sehingga verifikasi itu bisa terlaksana. Bayangkan mereka mencari kemana-mana tidak ketemu. Dan hari ini sudah teman-teman sudah turun ke lapangan, kadang-kadang tidak ditemukan di alamat tersebut tidak ada orang. Ya, mungkin ke sawah, ke ladang atau sebagaimana. Nah, ada juga ditemukan keluarganya, tapi yang oleh yang diinginkan tidak ada. Tidak akan dibuat surat pernyataan di sana. Kalau ditemukan sama sekali dan difoto rumahnya, dia menandakan bahwa petugas kami sudah hadir ke alamat tersebut. Sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan kepada partai politik ketika ada pertanyaan, ada konflik. Ya, pasti nanti ada konflik. Apalagi ketika partai politik tersebut tidak lolos ya menjadi peserta pemilu, pasti akan dicari permasalahan. Makanya butuh dokumentasi. Kami juga ketika hadir di lapangan, kami memberitahukan di lapangan. Nah, sehingga Panwas juga tahu bahwa kami sudah hadir di tempat tersebut dan tidak ada orang. Kemudian KPU juga mempermudah ketika tidak ada update penukaran orang setelah dikumpulkan dan hadir itu diizinkan dengan menggunakan video call. Karena sekarang kan zaman sudah canggih, ya. Jadi bisa tanpa kehadiran orang bisa di video call oleh petugas partai nanti. Petugas kami akan berbicara disaksikan oleh Panwas dan itu direkam. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana partai politik itu harus punya warna, punya branding, ya sama dengan produk-produk sebenarnya.
bagaimana kita ingin menjual produk kita, ya, supaya laku, sama saya pikir dalam partai politik. Makanya ada namanya masalah politik banyaknya di kampus-kampus dan dibuka jurusan itu, marketing politik. Nah, bagaimana partai itu menjual partainya, menjual orang-orangnya sehingga masyarakat mau memilih, ya, orang-orang yang ada di partai politik tersebut. Jadi partai politiknya harus berbeda, baik warna maupun visi dan misinya. Ketika kita bisa membedakan antara partai A dengan partai B, kita bisa melihat simpatisan rakyat, ya otomatis saya akan memilih kita. Tapi ketika sama semua, ya, sehingga rakyat kan tidak ada pilihan yang khusus. Ya sama aja, partai ini semua partai sama aja. Ya udah, kita pilih aja mana yang memilih. Ketika kita bisa membuat brand, ya, partai kita, mungkin orang akan, masyarakat akan memilih. Ada perbedaan misalnya. Kemudian yang ketiga yang harus dilakukan oleh partai politik, ya, agar bisa diterima oleh publik, ya, itu kader-kader dilatih kepemimpinan dasar, ya, seperti bagaimana dia berbicara, ya, public speaking, kemudian bagaimana dia bisa memanage konflik, membangun jejaring sosial dan mendidik kader dengan etika moral. Ini paling penting. Nah, yang selanjutnya, itu partai politik juga dapat menjadi calon peserta pemilu. Itu terdiri yang pertama partai politik yang memenuhi, yaitu huruf panas, ya, itu memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari perolehan suara sah secara nasional hasil pemilu di pemilu terakhir, pemilu tahun 2019. Ya, kemudian partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% itu dari hasil pemilu terakhir dan memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Maka dalam verifikasi MK sudah memutuskan ada partai Senayan. Nah, bagi partai Senayan yang sudah memenuhi ambang batas tadi, mereka tidak lagi melakukan verifikasi faktual. Mereka hanya verifikasi administrasi. Nah, untuk partai lokal juga ada undang-undang, ya, 5%. Nah, makanya partai aja dan partai dalam rakyat tidak lagi dilakukan verifikasi, ya, faktual, ya, tapi mereka harus mendaftar sama dengan partai. Maka saya juga sering dipertanyakan teman-teman, Pak Ketua itu ada yang beda lolos. Saya tahu bukan lolos, mereka itu sudah lolos secara otomatis. Nah, tapi kita tidak boleh mengumumkan, karena pengumumannya sekaligus tanggal 14 Desember dilakukan oleh KPRI, ya, sama semua nanti pleno KPRI mengumumkan partai mana saja yang berhak menjadi peserta pemilu dan partai yang tidak lolos, sekaligus menentukan nomor urut. Ya, jadi tidak bisa diumumkan, jadi sekaligus. Ya, walaupun di undang-undang Kim Aceh berhak, ya, mengumumkan, tapi kami nanti 1 jam sebelum pengumuman, kami akan pleno di Jakarta memberikan partai mana saja yang lolos verifikasi untuk partai lokal. Yang umumkan adalah KPU nanti. Nah, kemudian syarat-syarat partai politik saya rasa ini tidak perlu saya jelaskan lagi, teman-teman sudah tahu semua, ya, pasti orang-orang partai sudah mengerti, ya. Kemudian tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik sepuluh seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, hari ini kami hari terakhir melakukan verifikasi faktual dan akan merekam. Ya, mereka akan merekam besok dari kabupaten kota mengantar ke Kim Aceh. Nanti kami akan untuk panas, kami akan mengupload ke KPRI, dan di sana nanti tanggal 10 KPRI yang menyerahkan kepada Partai Nasional. Kemudian bagi partai politik lokal di tanggal
8 kami akan pleno hasil verifikasi dan hasil akan diserahkan kepada partai politik lokal. Banyak dari tanggal 14 Desember. Nah selanjutnya ada yang namanya juga di kita nanti ada tahapan pemutahiran data pemilih. Nah, apa tugas partai di sini? Ya, partai politik itu memastikan anggota dan pendukung atau konstituennya sudah terdaftar sebagai pemilih. Jadi pemilu bukan hanya tugas kami sebagai penyelenggara, tapi juga di sana ada tugas partai ya, sebagai peserta, ada tugas pemerintah, ya, stakeholder. Ya. Nah, kami hanya penyelenggara. Jadi sama-sama kita bekerja. Nah, di pendaftaran data pemilih, partai juga harus mengajak konstituennya, menanya apakah Anda sudah terdaftar atau belum sebagai pemilih. Karena kan satu suara menentukan satu kursi. Ini penting. Jadi teman-teman partai politik jangan membiarkan anggotanya atau konstituennya tidak terdaftar. Didorong. Ya, kalau mereka untuk mendaftar, kalau belum punya PKTP, ya mereka PKTP. Ya, sehingga mempermudah penyelenggaraan nanti ketika mendaftar. Nah, syarat pemilih itu sudah berusia 3 tahun lebih pada hari pemungutan suara atau sudah pernah menikah, ya, seperti kami, ya. Nah, kemudian tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter, ya. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Yang keempat, berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan EKTP, dan yang kelima tidak sudah menjadi anggota TNI Polri. Nah ini hal yang berhak menjadi pemilih, ya. Nah kemudian ada mekanisme ya warga negara untuk daftar sebagai pemilih. Itu beberapa mekanisme yang dijalankan oleh petugas BPDP. Itu akan mencocokkan yang meneliti untuk memutakan data para pemilih yang terdaftar. Kemudian hasil itu akan disusun ya oleh teman-teman BPDP, menetapkan menjadi daftar pemilih tetap. Nanti ada di GS ya, daftar pemilih sementara, ya, dan nanti ada di PT. Nah, bagaimana pertanyaannya yang sering terjadi? Bagaimana jika belum terdaftar sebagai pemilih? Nah, bisa saja seperti pemilih sebelumnya. Ya, kalau tidak daftar, pemilih bisa mendatangi BPS di kantor kelurahan atau BPK di kantor kecamatan, dan bisa juga datang ke Komisi Pemilihan Umum KPU dan KIP Aceh dan membawa KTP atau surat keterangan telah melakukan proses perekaman dari dinas dukcapil. Nah, bagaimana jika belum memiliki KTP? Ya, tentunya ya, segera melakukan proses perekaman ya. Sebab dalam Undang-Undang 7 itu disebutkan tentang pemilu, jelas menyebutkan bahwa pemilih harus memiliki KTP. Nah, ini yang harus kita dorong. Nah, ketika sudah melakukan proses perekaman, namun belum apa itu ada minta surat keterangan atau suket kalau bahasa kita. Nah, ada permasalahan. Nah, kenapa KPU juga membuat aturan-aturan? Karena ada belajar dari permasalahan pemilu sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa kendala yang sering ditemukan dalam pembagian data pemilih. Dan antaranya tidak seluruh dukcapil itu memberikan data perubahan pemilih. Ya. Yang kedua, pencatatan data pemilih yang mendaftar pada hari dan tanggal pemungutan suara itu tidak lengkap. Ya. Yang ketiga, data pemilih yang mendaftar pada hari dan tanggal pemungutan suara tidak tersimpan baik atau sulit untuk dikumpulkan. Ya.
Kemudian juga tidak sosialisasi pemutakhiran data pemilih itu berkelanjutan kepada masyarakat kurang optimal dan elemen data yang tidak lengkap, termasuk terdapat data pemilih yang belum memiliki dokumen data kependudukan. Nah, sehingga KPU di periode ini melakukan inovasi dengan melakukan DPD, ya. Nah, KPU melaksanakan pemusatan daftar pemilih berkelanjutan untuk updating data pemilih itu setiap bulan. Di 2 tahapan kami melakukan daftar pemilih berkelanjutan. Bekerja sama juga dengan Dukcapil. Nah, untuk apa ini? Nah, ketika nanti kita menerima daftar pemilih dari pemerintah, kita bisa mencocokkan. Ya. Ada beberapa temuan, kalau kemarin teman-teman membaca di Quran, ada puluhan juta ya daftar yang tidak cocok, kayak daftar DPP dengan daftar yang diberikan oleh pemerintah. Ya. Ini ada beberapa sebab. Yang pertama mungkin di kami pada saat melakukan daftar pemilih berkelanjutan, orang-orang yang sudah tidak menyelesaikan saya sudah meninggal, kami sudah kami keluarkan. Dan sementara di Dukcapil belum dikeluarkan dengan alasan Dukcapil tidak boleh memperkenalkan ada surat kematian. Kita tidak boleh mempersoalkan Dukcapil karena memang itu aturannya. Mereka tidak berani mengeluarkan daftar penduduk itu karena tidak mengurus surat kematian. Sementara di kita sudah tahu pasti persis bahwa kita sudah meninggal. Sudah satu, kenapa tidak sinkron antaranya? Yang kedua yang kita temukan hari ini dan sangat mencengangkan, kenapa banyak data baik di Dukcapil maupun di kita tidak sama, itu akibat dikeluarkannya surat kematian. Yang pertama, di kota-kota besar, baik di kita mengambil kredit online. Ya, ketika tidak mampu membayar kredit, itu orang mengurus surat kematian sehingga kredit lunas. Sehingga ketika kita melakukan pemutakhiran daftar ini, ya, dia masih hidup, tapi surat kematian sudah meninggal dunia. Ya. Kemarin banyak puluhan juta di seluruh Indonesia tidak sinkron data DPD KPU dengan data dari pemerintah. Nah, yang kedua itu banyak penyelewengan yang dilakukan oleh kaum awam karena suami yang tidak pulang, dia ingin kawin lagi mengurus surat kematian. Nah, ini ditembakkan. Bukan yang kota besar dia akan kembali. Jangan yang berkorban. Karena suaminya sudah pernah tidak pulang, dia ada kabar sementara istri mau kawin lagi tanpa izin dari suami, tanpa masalahnya tidak boleh. Maka diurus surat kematian. Kalau suaminya sudah mati. Nah, ini kita temukan ketika melakukan daftar pemilih berkelanjutan. Kan hanya di provinsi lain Aceh hanya tidak banyak kita, lebih kurang 10 orang di beberapa kabupaten. Ya. Nah ini yang terjadi. Maka KPU melakukan ini supaya mudah mensinkronkan, ya, menjelang nanti menetapkan daftar pemilih tetap kita sudah sinkron. Ya. Wajar kalau selama ini juga kadang-kadang ada berita, ya, KPU memberikan surat undangan kepada orang yang sudah meninggal. Kita kan tidak tahu, kita kan selama ini menerima data dari Dukcapil. Nah, di sana ada nama yang kita kirim, yang disalahkan. Kita kan tidak tahu orang yang sudah meninggal. Nah, ketika kita melakukan ini per bulan, kita sudah tahu, oh ini sudah meninggal, kita keluarkan dengan daftar pemilih walaupun di Dukcapilnya belum dikeluarkan. Nanti dengan juga kita akan memasukkan, ya, bersama dengan Pak Nur juga akan memberikan, biasanya Pak juga memberikan rekomendasi ada pemilih potensial. Misalnya dia sudah kelas 2 SMA, itu diperkirakan tahun 2024 dia akan berusia 17 tahun. Itu kita masukkan ke dalam pemilih potensial.
Jadi ketika nanti ada dia menjadikan IKTP baru dimasukkan ke daftar pemilih. Ya. Nah ini beberapa yang dilakukan oleh KPU ya. Nah, kemudian ada tahapan pencalonan anggota DPR, DPR dan DPRK, ya baik presiden maupun wakil presiden. Ini beberapa hal yang menjadi perhatian partai politik. Yang pertama syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Nah kalau ini nggak ada masalah ya, karena itu berlaku hasil pemilu tahun 2019. Yang bermasalah nanti gubernur, bupati, wali kota. Karena mengacu kepada hasil pemilu 2024. Nah, di mana masalahnya? Proses bangsanya selesai, mungkin tahapan yang selesai belum tepat, sudah harus mengusung calon. Mereka kan punya kesan berapa kursi yang harus kita usung. Ya. Prosesnya masih ada di MK. Nah ini problem juga. Nah bagaimana teman-teman bertanya ke saya, nah bagaimana Pak kalau saya nanti misalnya terpilih jadi anggota dewan, kemudian saya mencalonkan jadi bupati atau wali kota, saya harus mundur. Saya katakan di undang-undang harus mundur. Bagaimana saya mundur? Saya kan baru terpilih belum dilantik. Sementara dari DPR lama kan sudah berakhir. Nah saya katakan yang tentu saja nanti ada teknis, ya. Kan nggak boleh mengatakan, oh nggak mampu, nggak boleh nggak perlu mundur. Nanti kan suara saya dipegang, kan siapa yang mengatakan? Kita tunggu saja judisi oke. Sekarang PNS juga banyak bertanya, kan ada aturan Pak, bahwa PNS tidak perlu mundur dari presiden untuk mencalonkan diri. Itu kan aturan pegawai negeri. Aturan itu kan belum dirubah, undang-undang belum dirubah. Itu semuanya karena undang-undang semuanya tidak jadi dibahas, yang masih berlaku undang-undang itu harus mundur. Nanti ada jurni saya pikir KPU nanti akan juga ya sebelum mengeluarkan dulu dia akan bertemu dengan DPR ya. Nah kemudian ada syarat ya, syarat calon anggota DPR dan DPD. Nanti juga ada verifikasi dokumen calon ya anggota DPR dan DPD. Kemudian data partai politik yang tidak mengkaji ini permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat ke depan. Nah, kemudian ada dualisme kepengurusan, ya. Kita masih ada ya PNA, ya, tapi ya kami sebagai penyelenggara tetap mengakui ya, yang punya SK Menkumham. Ya, ketika dipertanyakan PNA mana yang diakui oleh KIPAC, ini akan punya Menkumham. Untuk hari ini yang waktu masih Irwandi Yusuf sebagai ketua umum dan Iswat Wadi sebagai sekjen. Nah selama itu belum dirubah oleh Menkumham, ya itu yang berbeda. Walaupun PNA versi KNW hari ini menang di itu, ya kita tunggu ingkrahnya. Kalau sudah keluar ingkrah, kami akan berkoordinasi nanti dengan KPU mana yang diakui. Kalau sekarang kami masih mengakui kita di bawah Kementerian Lingkungan Hidup, karena itu yang diakui oleh Menkumham. Lagi-lagi ketika partai berkonflik, ya ini juga akan mempengaruhi ya integritas partai tersebut. Nah, yang saya katakan waktu pencalonan pemilihan tahun 2004 itu yang berkaitan dengan waktu pertama hasil pemilu 2004 untuk gubernur, ya untuk gubernur, bupati, wakil bupati dan wali kota, wakil kota. Itu waktu yang sangat sensitif bagi kita. Ya satu tahapan belum selesai final, ya, sudah mulai tahapan pemilihan atau pilkada. Yang kedua mengundurkan diri dari pekerjaan, dan ini yang saya katakan. Ini juga belum dibahas, ini belum ada rilisnya. Jadi juga akan terjadi kan khilafiyah. Sementara di ASN sudah diputuskan ASN tidak perlu mundur untuk mencalonkan diri. Dengan undang-undang
sebelum dirobah. Ya, harus ada pembahasan. Nah, kemudian pada saat tahapan pencoblosan dan juga pada detik harus menyiapkan yang pertama mempersiapkan saksi-saksi partai politik di TPS. Ya, kemudian membekali para saksi dengan pengetahuan ya seputar proses pemungutan dan perhitungan suara. Dan di sini juga sering terjadi ketidaksamaan pandang. Ya. Nah, saya sering menjelaskan ketika saya memberikan materi itu ada surat suara sah dan surat suara yang rusak. Nah, ini sering tidak sama. Ya. Nah, ketika surat suara sudah masuk ke dalam kotak suara, itu tidak ada lagi yang namanya surat suara tidak sah. Nah, di sini sering pun ada saksi dengan petugas. Petugas berkata sama tidak sah. Nanti akhirnya ketika tadi terakhir direkam di situ sinkron akan bertemu. Nah, kenapa? Karena suara yang tidak sah itu suara yang tidak digunakan. Saya jumlah suara satu TPS 350. Nah, sebelum mulai pencoblosan suara itu kan diperiksa dulu. Ketika ada yang rusak, nah itu disimpan, tidak digunakan lagi. Itu bisa oleh teman-teman KPPS. Suara yang boleh terima 350 rusak, misalnya 10 lembar, yang dipakai ya 350. Ketika suara sudah masuk ke kotak suara sudah dicoblos, apakah dicoblos 4 kali, itu namanya surat suara rusak, bukan tidak sah lagi. Nah, itu sering terjadi nanti antara saksi dengan petugas. Ya. Ketika kita begitu sudah memilih ribut lagi. Padahal pemahaman dari yang tidak ini. Ya. Nah, yang kedua, mempersiapkan surat mantan saksi yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat kabupaten atau kota atau tingkat di atas ya. Di atasnya untuk pemilu anggota DPR, DPRD, provinsi dan DPRD kabupaten. Setiap saksi itu harus dibekali dengan surat mandat. Kalau tidak nanti dia diakui sebagai saksi. Ikut lagi. Ikut dengan penyelenggara yang panwas meminta surat mandat. Kalau ada dia, kalau saya saksi ditugaskan itu mana soalnya tidak ada ribut di sana. Nah, kemudian memastikan saksi mengawasi proses penghitungan, pemungutan dan penghitungan suara berjalan secara terbuka dan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan tanpa ada kecurangan. Nah, hari ini kan sangat mudah. Kalau dulu rugi, bulu yang lalu, ya itu kecurangannya mungkin sangat tinggi. Kalau hari ini kan mudah. Ketika saksi kita benar-benar bersaksi, C1 plano kan besar. Ya tinggal di foto. Semuanya ada saksi yang punya hak yang punya. Sehingga ketika kita nanti melakukan protes suara partai kita atau suara calon kita tidak sesuai dengan hasil di TPS, tinggal tunjukkan saja. Jadi masalahnya hanya ada waktu. Oh, suara partai kamu kalau sekian, bagaimana data? Kenapa PPK mengurangi? Bukti mana? Ada. Ketika ada, mau apa ya? Sudah kita foto. Si satu lalu sudah ada di foto kita di bukti dokumen kita. Nggak bisa di foto. Makanya penting saksi itu bekerja sampai dengan selesai. Dan saksi hanya menerima uang, datang, dan nggak bisa pulang. Ditulis sesuatu dia kasih pada ini calon anggota dia, coba suara dulu. Tulis banyak, dia dapat dia. Oh, dia udah apa sebelum itu. Maka ketika nanti sudah hilang.
di lapangan. Baik ketika saya duduk di tingkat 2, bagaimana kalau ada tim besar itu tidak bisa melakukan mereka karena itu ada alasan penghubungan saya ini petugas dengan Parmas membuka 99 sampai tidak persis sama dengan presiden. Tidak ada yang dilembut, cuma ada satu ayat itu bukan mengungkapnya, mungkin kesalahan ya dipakai golongan salah satu suara saja sehingga merubah lagi dan dapat persis. Itu ketika kita letak kita dapatkan kita kembalikan kepada yang ini. Maka sekarang tadi satu suara bisa merubah kursi, memilih kursi. Karena tidak ada sesuai dengan hasil ini. Nah ini penting saksi itu diberikan pengetahuan dari diri. Mereka harus hadir pada saat pembukaan kotak suara. Saya lihat apakah kertas suara itu sudah tercoret atau belum, sudah tertusuk atau belum. Nah itu diperlihatkan. Ya, sampai dengan selesai itu, kalaupun dia tidak menunggu selesai dinaikkan, tinggal foto saja si satu balon selesai. Karena untuk mendapatkan si satu juga sulit. Kan tidak mungkin misalnya 20 pada detik 22 dikasih, yang mungkin. Yang ada fotokopi di sana minta. Pasti dikasih satu, teman-teman ke printing. Nah sekarang nggak perlu nungguin, foto saja. Terus selesai. Tidak ada mungkin. Nah kemudian yang keempat, memastikan saksi mengajukan keberatan apabila terdapat kesalahan atau pelanggaran yang terjadi dalam proses pemungutan dan perhitungan suara. Nah ini juga yang selama ini jarang dilakukan oleh saksi. Ya, protes pakai mulut selesai. Karena ini ke kanan, nanti sampai kesalahan. Kan ini dari kamar, nanti saudara protes ada kecurangan. Kan protes. Kan keluaran dari kodam, tapi kemudian tidak ada, sehingga mereka tidak ada sakit proses. Begitu juga di kecamatan ketika keluar, nah seharusnya sudah ada formulir itu. Lakukan proses di setiap tingkat. Jangan kejadian di BPS, tapi protesnya di tingkat 1 besar. PPS itu selesaikan di tingkat kecamatan. Kecamatan selesaikan di tingkat kabupaten, kabupaten selesaikan di tingkat provinsi. Kan sudah ada tingkatan. Dan kami tidak bisa menunda tahapan akibat proses yang tidak melalui. Dan tahapan itu harus berjalan, dia kan dipastikan berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ada. Maka banyak kadang-kadang proses tidak bisa kita terima. Tapi setelah MK yang punya kewenangan saya tidak punya dokumen. Ini penting dibekali saksi-saksi yang lakukan. Kalau tidak diterima, tapi kita sudah punya dokumen. Protes kami sudah melakukan protes di dokumen kami, tapi BPS tidak mau melaksanakan. Ini dilaksanakan oleh BPK. Ya, jangan protes yang punya dokumen tidak punya apa-apa. Sulit sekali kita buktikan. Nah, yang terakhir ya itu ya memastikan saksi partai politik itu dipastikan kita pertemukan dan perhitungan suara hingga selesai yang tadi dan menerima hasil perhitungan suara di DPS. Mungkin kalau hasil ini sulit, ya tidak mungkin juga teman-teman KPPS itu mengisi sampai 20 set, tidak mungkin ya, karena kerja yang sangat sibuk ya, mulai dari yang kemarin bayangkan penyusunan ini kerja dari jam setelah membuka itu harus selesai dan pelajari supaya tidak mungkin. Paling dia kasih satu set, ya silakan teman-teman saksi partai politik bagi-bagi. Nah makanya katakan tadi kita kan semua punya hak dari sebelum selesai dilengkap oleh petugas DPS, kan isi satu pleno itu kita foto. Kita sudah bukti ada semua, tidak bisa dimanipulasi lagi oleh teman-teman DPS. Nah saya rasa itu
dari saya, ya, saya kira nanti akan kalau ada yang jawab nanti kita akan berdiskusi. Saya kira kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.